Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Salam serta sholawat marilah kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya selalu diberi kemudahan dalam segala urusan. Yang saya hormati Bapak Heri Susanto selaku pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengajaran tentang pentingnya menuntut ilmu di bulan Ramadan. Tak terasa kita mulai memasuki bulan Ramadan yang ketiga selama masa pandemi, meskipun sekarang sudah terasa berbeda dari Ramadan sebelumnya karena sekarang sudah lebih longgar, di mana tidak ada batasan bagi kita untuk dalam beribadah, puasa dan beraktivitas. Begitupun dalam hal menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu sangat penting seperti disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Yang artinya menuntut ilmu wajib hukumnya bagi seluruh umat muslim. Nabi Muhammad juga bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Dan juga ada hadis lain yang berbunyi, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah dipewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud. Dari ayat dan hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa menuntut ilmu merupakan keutamaan bagi umat Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya dianjurkan mencari ilmu agar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pahala menurut ilmu yang bisa didapatkan selama bulan Ramadan. Di antaranya, yang pertama ada mendapat pahala seperti setahun. Yang kedua, pahalanya akan dilipat gandakan. Yang ketiga, diangkat derajatnya. Yang keempat, menjadi pribadi yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dipermudah jalannya menuju surga. Yang keenam, mendapatkan seluruh kebaikan saat bulan Ramadan. Yang ketujuh, mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Yang kedelapan, merupakan amal jariah. Yang kesembilan, menghidupkan hati. Yang kesepuluh, menjadi orang yang bahagia. Dalam bahasa Arab, kata ilmu sendiri merupakan lawan dari kata jahlu yang artinya tidak tahu atau bodoh. Sedangkan menurut istilah, ilmu atau yang lebih utama di sini adalah ilmu syar'i, adalah ilmu tentang penjelasan dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul-Nya, dengan kata lain ilmu yang menyangkut Al-Qur'an dan hadis. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa ilmu yang lain tidak penting atau tidak dianggap dalam Islam. Ilmu-ilmu yang ada dalam kehidupan manusia dapat bermanfaat apabila ilmu tersebut menuntun manusia untuk lebih taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akan membuat seseorang mengetahui berbagai macam perkara dan menjauhkannya dari kebodohan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah berikut ini. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Az-Zumar ayat 9. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagimu dosa dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Quran surat Muhammad ayat 19. Begitu sangat pentingnya kita dalam menuntut ilmu, sehingga sangat banyak hadis-hadis yang membahas pentingnya menuntut ilmu, terutama sebagai seorang muslim. Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya. Namun menuntut ilmu juga wajib hukumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wajib ain. Apabila dalam satu kelompok, yaitu sangat wajib menuntut seluruh ilmu yang ada. Yang kedua, wajib kifayah.
Apabila dalam satu kelompok, maka hanya perlu ada satu orang atau dua orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka anggota lainnya gugur kewajibannya untuk menuntut ilmu tersebut, seperti contohnya ilmu kedokteran, ilmu hitung, dan lain-lain. Sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.